Kedekatan Fujianti Utami dan Verrell Bramasta semakin terlihat intens dan juga lengket. Kali ini, keduanya pun terlihat kompak bermain padel bersama, bahkan ikut seru-seruan TikTok dengan mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Meski begitu, keduanya pun tidak menunjukkan ekspresi fisik yang mengarah pada keromantisan ataupun kemesraan. Lantas, ada apa di balik kehebohan Fuji dan Verrell bersama Shin Tae-yong? Benarkah intensnya kebersamaan mereka menjadi tanda bahwa hubungan ini pun semakin serius menuju jenjang yang lebih halal? Seperti apa pandangan psikolog dalam menelisik hubungan Fuji dan Verrell yang tampaknya masih menjaga jarak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Netizen dibuat heboh dengan kedekatan Verrell Bramasta dengan Fujianti Utami. Hal ini pun bermula dari kolaborasi konten yang kini berujung spesial pasca Verrell yang baru-baru ini memperkenalkan Fuji kepada keluarganya saat momen buka puasa bersama. Sejak itulah, momen kebersamaan Fuji dengan Verrell pun terlihat intens. Setelah momen nonton bola bareng di Stadion GBK, kini yang teranyar, Fuji dan Verrell pun memposting momen mereka bermain padel bersama hingga tiktokan bareng mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Hal yang menarik pada momen tersebut, Fuji pun terlihat percaya diri mengajarkan gerakan tren TikTok Velocity kepada STY. Yang perlu kita perhatikan adalah Shin Tae-yong ini hadir di momen yang cukup santai. Kapasitasnya bukan sebagai pelatih gitu ya. Dia lalu bertemu dengan orang yang dia tahu betul ini tidak ada kaitannya pekerjaan dengan dia gitu ya. Jadi memang momennya betul-betul momen santai. Pastinya di awal settingan mentalnya pun sudah dipersiapkan untuk menjalani kegiatan hari itu juga dengan santai gitu, pertemuan itu dengan santai. Lalu kalaupun diajak untuk melakukan kegiatan TikTok atau hal-hal yang sederhana lainnya gitu ya, yang sepertinya tidak mencerminkan kegiatan dia sebelumnya sebagai pelatih, yaitu cukup normal menurut saya. Mengapa? Karena memang situasinya mendukung, bertemu juga dengan orang-orang yang bukan tidak ada kaitan pekerjaan ya dengan beliau saat itu gitu. Jadi itu sepertinya yang membuat pelatih Shin Tae-yong ini juga cukup menikmati lah saat diajak untuk melakukan adegan-adegan TikTok gitu ya. Psikolog Nur Cahyati juga menganalisis hubungan yang sedang dibangun oleh Fuji dan Verrell. Mengingat keduanya belakangan ini pun sedang memperlihatkan kepada publik tengah menjalin sebuah kedekatan, namun tanpa mengumbar kemesraan yang bersifat kontak fisik. Menurutnya, Fuji dan Verrell pun berusaha menyatukan dua dunia mereka yang berbeda agar bisa diterima oleh keduanya dan juga didukung oleh orang-orang di sekitarnya. Itulah yang diupayakan Verrell dengan mengundang Fuji ke gedung DPR RI sebelumnya. Dan Fuji yang rajin mengajak Verrell untuk TikTok bersama. Psikolog Nur Cahyati pun menjelaskan alasan Fuji dan Verrell tidak menunjukkan kemesraan secara fisik untuk menjaga image, terutama bagi Verrell sebagai seorang politisi yang notabene adalah seorang pemimpin. Sepertinya Fuji paham betul gitu ya bahwa kondisi atau mungkin karir dia saat ini memang sedang cukup
menjadi bahan perhatian oleh banyak pihak gitu ya. Terutama kedekatannya saat ini dengan Ferrell yang juga salah satu anggota DPR gitu. Jadi sepertinya dia paham apa yang harus dia persiapkan, sikap-sikap apa juga yang harus dia tampilkan untuk memastikan bahwa pertemuan-pertemuan dengan orang-orang tersebut dapat membawa pengaruh baik, mendapat penilaian baik gitu ya, juga berefek atau berimbas baik-baik kepada dirinya ataupun lingkup terdekatnya. Bisa jadi memang karir yang sedang dibangun oleh Ferrell ini menjadi salah satu alasan kuat mengapa dia betul-betul harus menjaga citranya di hadapan orang lain gitu ya, termasuk bagaimana dia harus berhubungan dengan seorang wanita. Dia pastikan betul ini tidak membuat dia seperti terlihat istilahnya mungkin citranya jadinya jadi berbeda gitu, karena selama ini orang lain atau lingkungan menilai Ferrell sebagai sosok yang memang cukup formal gitu ya, diplomatis pembawaannya gitu. Jadi dia pastikan betul bahwa ini akan tetap terjaga. Keputusan apakah hubungan ini akan lalu berlanjut menjadi sebuah hubungan yang berkualitas menuju ke jenjang pernikahan, mereka berdua yang menentukan. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward. Sementara itu, terkait pasangan hidup, sebelumnya Fuji pun sempat mengungkapkan harapannya untuk memiliki pasangan pada tahun 2025 dan berencana menikah di usia 25 tahun jika sudah menemukan sosok yang benar-benar cocok. Lantas, benarkah kini Fuji pun telah menemukan sosok yang diidamkannya dalam diri Verrell Bramasta? Ataukah ada kemungkinan lainnya? Lalu bagaimanakah sikap Haji Faisal? Akankah ia tetap teguh pada pendiriannya dan meminta putrinya untuk menunggu hingga usianya 25 tahun? Atau justru memberikan restu jika Verrell ingin menikahi Fuji lebih cepat, bahkan tahun ini juga? Life lessons come. Kayaknya dalam waktu 3 tahun lagi aku udah gak muda deh untuk nikah muda. Iya gak sih? Gak tau deh, kayaknya enggak deh. Target aku 25, aku di tahun 2025. Semoga nanti digoreng. Tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi nggak pengen, kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau. Cuman pengen aja. Berpulangnya kepada mereka berdua. Artinya pulang kepada si Farel dan kepada si Puji. Kalau mereka saling cocok, ya umpamanya melanjutkan hubungan mereka, pertemanan mereka dan berlanjut. Ya kami selaku orang tua, ya tentu mendukung kan. Tidak ada lagi sifat saya atau sikap saya memang seperti itu. Saya sejak dulu kan bersikap seperti itu. Kalau anak saya suka, orang menyukai anak saya, terus apalagi? Itu aja sih masalah. Apalagi orangnya baik. Apalagi orang baik. Sisanya ya menyaksikan bagaimana kelanjutannya ya. Ya mudah-mudahan terbaiklah bagi mereka. Kalau soal itu kan masih jauh kita harus melihat ke depan, jangan kita terlalu berandai-andai karena sesuatu itu di tangan Tuhan. Ini dari angka awal aja udah baik. Biasanya kalau sesuatu dimulai dengan baik, ini ujung-ujungnya baik biasanya. Verrell sempat mengungkapkan rasa syukurnya atas aksi netizen yang menjodohkan dirinya dengan Fuji. Hal ini pun bermula ketika Verrell mulai menunjukkan perhatiannya kepada Fuji dalam bentuk kolaborasi konten. Seolah menikmati aksi perjodohan tersebut, Verrell pun hanya mengaminkan dukungan netizen. Menurutnya, aksi perjodohan dari netizen merupakan sebuah hal yang positif. Lantas benarkah kata amin yang diucapkan Verrell mengandung makna terselubung? Apakah sebenarnya Verrell pun diam-diam sedang memendam rasa kepada Fuji? Alhamdulillah hari ini setelah kelar rapat dari pagi sama siang tadi, saya diajak untuk live TikTok. Jadi udah lama nggak live TikTok kan. Jadi tadi baru selesai kerjaan hari ini, alhamdulillah kelar semua lah. Sepertinya emang entertainment begitu ya kan, kita lagi sama siapa dijodoh-jodohin. Cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif, kayak kemarin konten yang kemarin meskipun banyak pro dan kontra, tapi ternyata lebih banyak pronya.
Ya, sementara itu, seperti apa pula dukungan Vena Melinda atas kedekatan Verrell Bramasta dengan Fuji? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Mekarnya kisah cinta antara Verrell dan Fuji tampaknya mendapat dukungan penuh dari keluarga. Ketika hubungan mereka masih kerap dikaitkan dengan urusan konten, sang adik Atala Nova mulai memberikan petunjuk mengenai arah hubungan keduanya. Keingintahuan netizen pun semakin besar setelah Verrell mengunggah sebuah postingan di media sosial dengan sebuah caption yang terkesan seperti sebuah kode rahasia. Hal ini pun memicu spekulasi hingga akhirnya mencoba untuk mengkonfirmasinya kepada Vena Melinda. Namun sebelum Vena memberikan jawaban, Atala pun langsung menanggapinya dengan pernyataan yang mengarah kepada Fuji. Entah mengapa, Atala pun tampak begitu yakin bahwa unggahan Verrell memang ditujukan untuk Fuji. Hal ini pun seakan diperkuat oleh tanggapan Vena Melinda yang menggambarkan Fuji sebagai sosok yang kreatif, sukses dan juga baik. Oleh karena itu, Vena pun selalu mendoakan yang terbaik, baik untuk Fuji maupun untuk hubungannya dengan Verrell. Itu untuk siapa ya? Kamu Kayaknya tahu gunung nggak? deh. Hah? Gunung di Jepang nggak sih? Gunung Fuji. Oh, kalah bercanda. Nggak lah. Kan itu kan kayak nggak mengarah ke siapapun ya. Bisa jadi itu Iya, buat untuk nggak tahu ya, untuk siapa? nggak tahu sih. Buat masyarakat ya. Anak-anak sekarang pasti kreatif ya. Kalau anak sekarang nggak kreatif, nggak mungkin lah dia sukses di zamannya dia saat ini gitu. Jadi menurut aku sih siapapun itu, baik Verrell, baik itu Fuji atau siapapun ya, pasti APC. akan punya Nah, maksudnya pasti akan punya pilihannya sendiri. Nah, kita sebagai orang tua, aku sebagai ibu hanya bisa doain aja. Sebagai ibu, Vena Melinda pun tentu menginginkan yang terbaik untuk putranya Verrell Bramasta. Ia pun berharap Verrell menemukan pasangan yang memenuhi 2 kriteria darinya, yaitu dapat menjadi teman ibadahnya dan selalu mendukung karirnya yang kini mulai merambah ke dunia politik. Menariknya lagi, Fuji pun tampaknya mudah beradaptasi dengan Vena Melinda. Setiap kali bertemu, keduanya pun terlihat begitu akrab layaknya sebagai sahabat. Mereka bahkan beberapa kali terlihat asyik bermain TikTok bersama dengan penuh antusiasme. Komunikasi yang terjalin pun terasa natural seperti sahabat yang sedang menikmati momen kebersamaan mereka. Kedekatan ini pun tentu menjadi sebuah sinyal positif bahwa Vena pun merespon hubungan Verrell dan Fuji dengan baik. Lantas benarkah Vena pun melihat Fuji sebagai sosok yang memenuhi 2 kriteria calon menantu yang diharapkannya? Allah nanti menemukan jodoh yang bisa jadi teman ibadah. Apalagi Verrell yang usia 29 tahun ini aku tahu banget dia pengen banget punya keluarga sendiri. Makanya aku doain terus khususan buat Verrell dapat benar-benar teman yang bisa membuat Verrell tuh lebih hijrah di jalan Allah. Karena pekerjaan dia sekarang kan pekerjaan yang harus punya companion of life-nya tuh yang satu visi satu misi, lebih dekat sama Allah, itu aja sih. Dan aku yakin kalau dapat jodoh yang soleha, pasti nanti dia bahagianya tuh dunia akhirat itu sih. Dan itu juga Verrell harus minta sendiri juga sama Allah. Kalau aku selalu bilang, Kak, kalau di situasi kayak kamu ya, kerja di politik itu kita harus dekat sama Allah, karena Allah yang akan melindungi. Termasuk nanti kamu akan karir politiknya lebih bagus ya, karena aku lihat memang dia kan passionate banget ya di politik. Tapi harus dapat pasangan hidup yang mendukung dia, yang membuat dia jadi anggota DPR RI yang amanah dan fatonah. Iya, karena kita kan nggak tahu ya kita tuh berjodoh sama siapa. Tapi sekali lagi kalau aku sih menyerahkan semua siapapun jodohnya anak-anak ini ya, Verrell, Atala, sama yang terbaik dari Allah. Nah, yang terbaik dari Allah nanti Allah akan mengerucutkan kepada seseorang yang Verrell itu akan lebih yakin.
Ya, Vena Melinda mendukung hubungan putranya dengan Fuji. Lalu, seperti apakah dukungan dari Atala Nova untuk kedekatan kakaknya dengan Fuji? Pemirsa Intens Investigasi, kami, redaksi Intens Investigasi, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Bunga-bunga asmara antara Fujianti Utami dan Verrel Bramasta pun kian merekah. Kedekatan mereka belakangan ini pun telah diungkap oleh adik kandung Verrel, Atala Nova. Atala mengaku sangat mendukung hubungan kakaknya dengan Fuji. Dan baginya, kebahagiaan Verrel pun adalah kebahagiaannya juga. Ia pun melihat kebahagiaan itu ketika Verrel memberikan kejutan kepada keluarga dengan mengenalkan Fuji dalam acara buka puasa bersama keluarga besarnya. Saat itu, kehadiran Fuji pun disambut dengan penuh antusias dan juga kegembiraan. Suasana hangat pun tergambar dalam momen kebersamaan mereka, mulai dari bermain TikTok, berbincang santai diselingi dengan canda tawa, hingga keakraban Fuji dengan Vena Melinda, Atala, Fania, serta nenek Verrel. Di mata Atala, hubungan Verrel dan Fuji pun semakin mempererat ikatan kedua keluarga yang sebelumnya sudah saling mengenal. Pernyataannya yang menilai Fuji sebagai sosok yang baik juga menjadi sebuah sinyal bahwa ia pun merestui kedekatan sang kakak dengan Fuji. Kalau aku sih selalu support kakak aku ya, apalagi kalau dia happy sih aku happy juga, kayak gitu aja sih. Sebenarnya kan udah jarang juga aku ketemu Kak Verrel kan, dan dia ngajak buka bersama sama keluarga dan ya ada surprise lah, kayak gitu. Surprise-nya ada Fuji juga datang ke sana. Memang diundang sama mama atau seperti apa? Kayaknya sama Kak Verrel sih waktu itu udah janjian, tapi ya nggak apa-apa sekalian silaturahmi kan sama keluarga juga. Kan kalau dari dulu kan aku udah kenal juga sama Fuji, sama keluarga Fuji kenal baik, jadi ya mungkin ini bisa memperdekat hubungan antara dua keluarga lah. Kakak lagi menjalin hubungan dengan Fuji itu mungkin seperti apa sih? Nah kalau itu bisa langsung tanya orangnya langsung. Atau bagaimana? Kalau aku yang penting bahagia, semuanya bahagia, sama yang penting positif lah semuanya. Baiklah, baik-baik. Pemirsa Intens Investigasi, kami, redaksi Intens Investigasi, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.